وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Hadis yang berikutnya masih diriwayatkan juga dari Abdullah bin Zaid. Ini pembahasannya agak panjang kalau hadis yang berikutnya ini, karena kalau hadis yang tadi sudah jelas tidak ada permasalahan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih beliau, artinya disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan ketika saya kaji tidak ada permasalahan di dalam hadisnya. Tetapi hadis yang berikutnya ini hadis yang masih diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini hadisnya ada permasalahan. Makanya kalau bapak-bapak lihat di redaksi di Bulughul Maramnya itu ada 2 redaksi kan di situ yang dicantumkan. Kita baca dulu redaksi yang pertama, wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Abdullah bin Zaid lagi, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Ini mohon diperhatikan bahwasanya Abdullah bin Zaid melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air untuk telinga dengan air yang baru yang berbeda dari air yang beliau gunakan untuk mengusap kepala. Ini redaksi yang pertama, antara kepala sama telinga. Jadi prakteknya, redaksi yang pertama ini prakteknya setelah Rasulullah mengusap kepala, ambil air lagi yang baru. Kalau kebanyakan kita kan di sini yang sudah ngaji, ibarat kata seperti itu, yang sering kita praktekkan itu kan, sebenarnya yang sering kita praktekkan itu di antara imam 4 mazhab, yang sering kita praktekkan seperti ini, basuh kepala langsung ke telinga. Ini pendapatnya cuman dipegang oleh Imam Abu Hanifah di antara imam 4 mazhab. Meskipun imam-imam yang lain banyak, tapi kalau kita berbicara imam 4 mazhab, dari keempat mazhab ini yang mempraktekkan ini cuma Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka mempraktekkan setelah ngusap kepala ngambil air yang baru untuk ngusap telinga. Jadi nggak langsung disambung, berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Tapi ternyata hadisnya bermasalah. Apa permasalahannya? Disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar. Wa huwa inda Muslim, dan hadis ini ada di dalam Sahih Muslim dengan redaksi yang agak berbeda. Apa redaksinya? Wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwa al-mahfudhu. Redaksi yang ada dalam Sahih Muslim bunyinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan air yang berbeda dari air yang digunakan untuk kedua tangan. Beda kan ya? Redaksi yang pertama tadi redaksinya Imam Baihaqi. Ini kita perhatikan, redaksi yang pertama tadi dari Imam Baihaqi, redaksi yang kedua dari Imam Muslim. Redaksi dari Imam Baihaqi antara kepala sama telinga. Redaksinya Imam Muslim antara kepala sama tangan. Kata Imam Ibnu Hajar, wa huwa al-mahfudhu, dan inilah yang benar. Redaksinya Imam Muslim yang benar. Nah, ini kita perhatikan tadi ya, perbedaan redaksinya ya. Baru kemudian kita runut kronologinya kenapa bisa bermasalah hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid Al-Ansari kepada muridnya yang bernama Habban bin Wasi' Al-Ansari. Diriwayatkan lagi kepada muridnya bernama Amr ibn al-Harith. Jadi Abdullah bin Zaid bawahnya kepada Habban bin Wasi', bawahnya kepada Amr ibn al-Harith, bawahnya kepada Abdullah bin Wahab. Ini masih satu jalur nih, masih belum ada perbedaan. Di bawah Abdullah bin Wahab baru nanti akan pencar jalur periwayatannya. Abdullah bin Wahab dalam periwayatan hadis ini beliau punya 6 murid. Semuanya thiqah. Wah,
Ini semuanya orang-orang cerdas. Keenam muridnya Abdullah bin Wahab ini orang-orang cerdas. Tapi kemudian dalam periwayatan hadis ini 3 orang muridnya berbeda redaksi dengan 3 murid yang lain. 3 orang murid ini saya nggak hafal nama-namanya. 3 orang murid ini, 3 murid yang pertama meriwayatkan seperti redaksinya Imam Muslim, kepala sama tangan. 3 murid lagi yang berikutnya meriwayatkan seperti redaksinya Imam Baihaqi, kepala sama telinga. Nah, kalau sudah dihadapkan dengan masalah hadis seperti ini, masalah mustalahul hadis ini kan ulumul hadis nih mainnya nih. Alat yang kita gunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah ilmu mustalahul hadis. Kita lihat bagaimana sikap para ulama di dalam melihat perbedaan riwayat yang terjadi seperti ini. Sebagian ulama menempuh jalur tarjih. Tarjih itu menguatkan salah satu riwayat dan melemahkan riwayat yang lain. Artinya, yang menempuh jalur tarjih konsekuensinya akan ada riwayat yang dibuang. Akan ada riwayat yang tidak dipakai. Yang menempuh jalur tarjih ini yang pertama seperti kita lihat Imam Muslim. Karena ini ada 2 redaksi, Imam Muslim hanya meriwayatkan 1 redaksi saja. Berarti yang disahihkan oleh Imam Muslim cuman 1 redaksi ini. Kepala sama tangan. Yang pertama Imam Muslim menempuh jalur tarjih. Yang kedua Imam Baihaqi sendiri. Imam Baihaqi meriwayatkan dua-duanya redaksinya. Tapi kemudian saat meriwayatkan redaksi yang persis seperti redaksinya Imam Muslim, Imam Baihaqi mengatakan di ujung ininya di ujung penjelasannya beliau mengatakan hadza ashah minallazi qablahu. Ini lebih benar daripada riwayat yang tadi sebelumnya. Riwayat yang ini tadi antara kepala sama tangan, ini riwayatnya lebih benar daripada riwayat yang menyebutkan kepala dan telinga. 2 sudah yang menempuh jalur tarjih. Yang ketiga Ibnu Hajar sendiri menempuh jalur tarjih. Makanya beliau di sini menegaskan wa huwa al-mahfuz, dan inilah yang benar. Inilah redaksi yang benar, yaitu redaksinya Imam Muslim. Kenapa kok bisa menempuh jalur tarjih? Ternyata setelah diteliti, 6 muridnya Abdullah bin Wahab ini tadi memang orang-orang cerdas semua. Tapi ternyata 3 orang ini lebih cerdas daripada 3 orang yang lainnya. 3 orang yang meriwayatkan dengan redaksi kepala dengan tangan ini lebih cerdas, lebih thiqah, lebih mutqin hafalannya daripada 3 orang yang meriwayatkan redaksi kepala dan telinga. Makanya Imam Muslim sendiri memilih menempuh jalur tarjih. Loh kenapa? Loh kalau memang dia lebih lemah, dia secara umum thiqah, tapi kemudian ketika dihadapkan dengan teman-temannya yang 3 orang ini tadi, hafalannya kalah. Kalau mau kita bahasakan pakai bahasa kita, ibarat kata 6 orang ini, 3 orang ini nilainya 95, hampir sempurna. Yang 3 orang lagi nilainya cuma 80. Baik nilainya, bagus nilainya, secara hafalan bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan 3 orang yang pertama tadi, 3 orang yang kedua ini lebih kalah gitu lah kalau bahasa kita. Itu tadi yang memilih untuk menempuh jalur tarjih. Apakah ada yang menempuh jalur yang berbeda? Ada ternyata, seperti yang saya sebutkan tadi dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini kan guru sama murid nih. Guru murid. Oh iya lupa, yang menempuh jalur tarjih tadi juga ada Imam Hakim. Imam Hakim itu gurunya Imam Baihaqi. Imam Hakim juga meriwayatkan hadis yang sama persis seperti ini. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini sahih seperti kriteria pensahihan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih ala syartihima. Hanya saja kata Imam Hakim itu. Hanya saja ada salah satu perawi yang digarisbawahi di situ oleh Imam Hakim. Kalau seandainya nggak ada satu perawi ini, tentu hadis ini akan lebih kuat lagi derajatnya. Berarti kan Imam Hakim juga menempuh jalur tarjih. Sama seperti Imam Baihaqi ya, wajar guru sama murid. Nah,
Yang menempuh jalur selain tarjih ada, ternyata diamalkan oleh Imam Malik. Imam Malik ini gurunya, punya murid Imam Syafi'i, punya murid Imam Ahmad. 3 murid dan guru ini menempuh jalur yang sama. Ternyata mereka mengamalkan hadis sesuai dengan redaksinya Imam Baihaqi. Kepala selesai, ambil air yang baru telinga. Kalau mau kita telaah, kalau mau kita analisa, kenapa mereka tidak menempuh jalur tarjih? Karena hematnya seperti ini, Pak. Kalau ada 2 hadis yang saling bertentangan, kemudian mampu kita kompromikan, artinya kita bisa amalkan kedua hadis ini, kedua redaksi ini lebih baik daripada harus kita buang salah satunya, kan gitu. Masuk logika kan? Kalau ada 2 hadis yang secara zahir bertentangan, berselisih, kalau dua-duanya bisa kita amalkan, kenapa harus kita buang salah satunya, kan gitu. Masuk akal. Ini makanya alasan para ulama yang menempuh metode jamak. Tapi yang menempuh metode tarjih ini juga bukan tanpa alasan. Alasannya juga simpel. Ini ada 2 hadis bertentangan, yang salah satu sudah jelas lebih lemah. Kalau sudah lemah ngapain kita amalkan, kan gitu. Masuk akal juga kan? Masuk akal. Itu asik ya kita berbicara tentang sisi keilmuan hadis itu. Memang semakin kita membaca kita semakin penasaran. Nah, ulama yang menempuh metode jamak, kalau mau kita telaah, mereka tidak membuang redaksinya Imam Baihaqi ini. Karena ke-6 muridnya Abdullah bin Wahab ini sama-sama orang-orang fiqh semua. Sama-sama orang cerdas, sama-sama yang memiliki hafalan mutkin, sama-sama banyak meriwayatkan hadis. Artinya redaksi yang pertama, redaksi Imam Baihaqi ini sebagai tambahan dari redaksinya Imam Muslim. Jadi redaksinya kan urutannya kan begitu. Mengusap kepala dengan air yang berbeda dari air yang digunakan membasuh tangan. Kemudian mengusap telinga dengan air yang berbeda dari air bekas kepala. Jadi tambahan redaksi, bukan dibenturkan. Ini metode yang kedua tadi. Redaksi yang Imam Muslim ini redaksi yang pertama, kemudian ditambah dengan redaksinya Imam Baihaqi, dilanjutkan kronologinya, kan gitu. Yang seperti ini di dalam bidang ulumul hadis disebut dengan istilah ziyadatus thiqah. Ziyadah thiqah ini maknanya adalah tambahan redaksi yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah. Lebih-lebih seorang yang thiqah yang meriwayatkan tambahan redaksi ini punya pendukung. Ini kan tadi punya pendukung dia. Dia tidak sendirian meriwayatkan tambahan redaksi ini, tapi dia didukung oleh 2 temannya lagi. Ada 3 orang yang meriwayatkan tambahan redaksi ini. Jadi para a'imah yang menerapkan cara mengusap kepala dan telinga yang berbeda air itu tadi, alasannya adalah ya karena memang kedua redaksi ini bisa kita amalkan, jangan kita benturkan. Jangan kita buang salah satunya. Kita anggap redaksinya Imam Baihaqi ini sebagai redaksi tambahan dari redaksinya Imam Muslim. Tambahan kronologi setelah kepala sama tangan, baru kemudian kepala sama telinga. Jangan kita buang, kan seperti itu. Makanya kita temukan kalau di dalam mayoritas, saya yakin ada perbedaan pendapat juga, karena seingat saya ada juga perbedaan pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah sekalipun ada perbedaan pendapat, tapi mayoritas ulama Syafi'iyah mempraktekkan yang seperti ini tadi. Maka kita jangan heran kalau kita melihat ada saudara-saudara kita, masyarakat di sekitar kita yang menerapkan cara membasuh kepala dan telinga, cara mengusap kepala dan telinga dengan air yang berbeda itu tadi. Jangan kita hardik. Kalau mau kita ajak diskusi silahkan, tapi jangan kita hardik. Pak, bid'ah itu Pak. Tidak kayak gitu Rasulullah tuh. Ketika ditanya lagi, lo apa alasannya? Antum bilang ini bid'ah, apa alasannya? Imam Muslim. Imam Muslim gini redaksinya nih. Bulughul Maram begini. Kata Ibnu Hajar ini tidak benar hadisnya ini.
Nanti dulu. Kita perluas dulu bacaan, kan seperti itu. Jangan buru-buru kita memvonis. Nah, itu tadi. Nah, kemudian terus bagaimana kita? Yang kita amalkan seperti apa? Saya serahkan kepada antum. Saya sudah sudah jelaskan kronologinya, sudah jelaskan letak perbedaan hadisnya, sudah saya jelaskan alasan para ulama yang mengambil masing-masing metode itu tadi. Saya serahkan kepada antum. Antum mau pilih yang mana? Silahkan antum pertimbangkan, silahkan antum pelajari lebih lanjut, kan seperti itu. Artinya tidak cukup kita hanya belajar dari satu majelis. Kita memperluas bacaan kita memperluas majelis kita, belajar lagi dengan ustadz-ustadz yang lain yang juga membahas kitab yang sama. Siapa tahu ada penjelasan dari ustadz-ustadz yang lain yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan, kan seperti itu. Nanti bisa kita diskusikan. Artinya kita semakin membaca itu harusnya kita semakin merasa semakin kita belajar, bukan seharusnya jangan kita merasa semakin pintar. Kalau kita merasa semakin pintar, berhenti kita belajar, berhenti kita baca kitab. Anu sudah paham ini hadis ini, ngapain lagi ana bahasin? Berhenti kita belajar. Ini hadis ini pernah ana jelaskan persis, pernah ana ngisi kajian persis dengan tema yang sama, dengan hadis yang sama di Mugirejo, Masjid Al-Hikmah di sana. Ketika Anda dapat info dari Ustaz Hidir, nih hadisnya sampai sini, jelaskan yang ini hadisnya, Anda merujaah lagi, Anda baca lagi. Enggak langsung Anda mengatakan, ini sudah pernah Anda ngisi kajian ini, hafal sudah, Anda usah baca lagi, Anda usah merujaah lagi. Enggak begitu. Kita baca lagi, kita temukan lagi. Anda cerita sedikit. Santri kami di Mishkat yang tinggal 2 orang ini, pernah kami kasih tugas takhrij hadis. Wah. Kalau kita membayangkan takhrij hadis ini kan sebuah proses yang memusingkan. Memang pusing, melelahkan. Tapi kemudian kalau kita sudah masuk ke dalam proses tersebut, saya yakin akan merasakan kenikmatannya. Santri kami yang 2 orang ini, kami kasih tugas ini takhrij hadisnya. Kemudian datang tamu teman-teman mereka juga. Datang tamu ingin berdiskusi, waktu itu kan ada masalah yang ingin didiskusikan. Dia datang bawa roti. Enak rotinya, Pak. Ditaruh di hadapan 2 santri kami ini. Tidak sadar dia di depannya ada roti. Saking asiknya dia buka kitab tuh. Ini sulit permasalahannya ini. Karena memang qadarullah ketika itu yang kita dapat hadis yang permasalahannya pelik, permasalahannya panjang. Sampai tidak sadar di hadapannya itu ada roti. Tidak disentuh sama mereka berdua itu rotinya. Padahal sudah kita persilakan. Ayo makan dulu. Tidak bergeming mereka. Ini aja. Asik. Ketika itu kami mendapatkan satu permasalahan. Mungkin sudah dibahas hadis-hadis ini oleh Ustaz Hidir, karena ini hadis yang dicantumkan di awal-awal kitab Bulughul Maram, hadis tentang air laut. Hadis tentang air laut yang menyatakan air laut itu suci dan bahkan bangkainya pun halal. At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bangkainya suci, airnya juga suci. Ditakhrij. Kalau selama ini kita menganggap hadisnya sahih aja kok, ini sudah banyak dicantumkan oleh para ulama fikih di kitab-kitab fikih, ya sudah kita amalkan aja. Tapi ternyata hadisnya ada permasalahan. Baru kita temukan saat kami mentakhrij hadis tersebut kemarin. Apa permasalahannya? Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari, tapi nggak ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Unik kan? Dapat kita permasalahannya. Imam Bukhari mengatakan sahih, tapi kita cari bolak-balik di kitab Sahih Bukhari tidak ketemu. Lah terus di mana Imam Bukhari mensahihkan hadis ini? Ternyata ketemu di kitabnya Imam Tirmizi yang namanya Al-Ilal Al-Kabir. Imam Tirmizi bertanya langsung kepada Imam Bukhari tentang status hadis ini. Imam Bukhari jelas mengatakan hadza hadisun sahih.
Tapi ada teka-teki yang tersisa. Apa teka-tekinya? Habis waktunya. Nanti biar dijawab sama Ustaz Haidir. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.